Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latri dengan NIM D1B1 19028, kelas Agroteknologi B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal, di mana membahas apa itu teknologi pengendalian stres biotik. Pengertian biotik adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi. Cara pandang teknologi stres biotik yaitu penanganan hama dan penyakit terdiri dari serangkaian aktivitas yang saling mendukung. Sebagian besar praktik pengolahan adalah kegiatan jangka panjang yang bertujuan untuk mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman. Manajemen berfokus pada menjaga populasi hama dan penyakit yang ada tetap rendah. Pengendalian sisi lain dan merupakan kegiatan jangka pendek yang berfokus pada pembunuhan dan penyakit. Pendekatan umum lain dalam pertanian untuk mengatasi penyebab masalah daripada mengobati gejalanya juga berlaku untuk hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu prinsip teknologi pengendalian stres lahan suboptimal. Untuk menjaga kesehatan tanaman, tanaman yang sehat tidak terlalu rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Melalui penerapan prinsip-prinsip penanggulangan hama dan penyakit berkelanjutan, interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya sangat penting untuk kesehatan tumbuhan. Kesehatan tanaman lebih beresiko pada monokultur dan disertifikasi pertanian, memberikan interaksi yang seimbang antara berbagai tanaman dan hama serta predator. Inilah sebabnya mengapa ekosistem yang dikelola dengan baik dapat menjadi cara yang berhasil untuk mengurangi tingkat populasi hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu tindakan pengendalian dan pemantauan hama dan penyakit tanaman pada lahan suboptimal. Tindakan yang pertama yaitu tindakan perlindungan tanaman. Pemilihan varietas yang beradaptasi dan tahan. Pilih varietas yang dapat beradaptasi dengan baik dengan kondisi lingkungan setempat seperti suhu, pasokan hara, hama, dan tekanan penyakit, karena memungkinkan mereka tumbuh sehat dan membuatnya lebih kuat melawan infeksi hama dan penyakit. Dan pemilihan benih serta bahan tanam yang bersih. Gunakan benih yang aman dari patogen dan gulma pada semua tahap produksi. Yang kedua, pemantauan. Pemantauan hama, penyakit, dan gulma secara teratur merupakan dasar pengelolaan yang efektif. Untuk dapat mengelola hama, penyakit, serta gulma, diperlukan informasi mengenai OPT tertentu, penyakit dan gulma yang ada di wilayah, desa, atau ladang tanaman, serta kerusakan terkait yang ditimbulkan. Tindakan pengendalian gulma dalam kebun pada lahan suboptimal. Gulma sebagai penutup yang mengurangi erosi tanah, keanekaragaman hayati di lahan tanaman, habitat bagi serangga, biokontrol yang menguntungkan, dan fungsi mikoriza gulma menawarkan serbuk sari dan nektar. Yang kedua, gulma mengubah lingkungan tanaman secara negatif, sirkulasi cahaya dan udara, misalnya berkurang di antara tanaman-tanaman. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.